Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Para eh, anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita awali kajian atau taklim pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita berkirim kepada para guru kita, para asatidz kita, para ulama, dan juga terutama para musannif atau mu'allif kitab Al-Waraqat dan juga syarihnya, yaitu Imam Haramain, Imam Juwaini, dan juga syarihnya Muhammad Muhibbin Muhammad Al-Hamzawi. Al-hadniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baiti asma'in thumma ila khusan ila Syekh Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tidak mendorong mengawali pengajian kita untuk membaca seluruh syair karena ternyata ketika Zoom membaca syairnya jadi nggak indah. Tapi saya berharap Anda semua mengulang terus sampai syukur-syukur bisa hafal tiap bait yang kita pelajari. Kita awali dari syair yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafana iyyakum ulumahu wa nas'alullah min barakati ulumihi. Ini syair nazom waraqat yang kesekian kalinya. Wa kasdiyadil kafi fi kamithlihi wal ghaitil mangkuli an mahalihi. Sudah ketemu semuanya? Bin, Imah, Syakira? Pastikan? Udah ya, udah ketemu ya? Ya. Mereview pembahasan sebelumnya tentang kalam. Kalam itu dibagi dua. Dalam perspektif yang kita kaji pada kesempatan kali ini, kalam dari perspektif hakikat dan majas. Nanti ada amar, nahi, dan seterusnya. Nah, ini masih mengenai kalam dari perspektif hakikat dan majas. Dari hakikat, kita ingat kemarin ada hakikat itu dibagi tiga. Apa? Salsa, masih ingat salsa? Hakikat. Lupa, Apa? Yuk, satu. lupa ya. Ya, ini lebih banyak liburnya daripada ngajinya. Apa Lia? Satu. Hakikat syar'i. Yang pertama hakikat syar'i, yang kedua hakikat lugawi, yang ketiga hakikat urfi. Iya, oke. Frida, 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 sudah gabung Frida? Kamu beri contoh yang lugawiah sebenarnya hakikat lugawiah gimana, Frida? Ah, ini kan masih merem nih kan. Mus, Mila, Mila, ayo. Ingat lugawiah seperti apa? Mila, Mila, hakikat lugawiah contohnya? Lupa ya. Ya Allah. Ya. Oke. Mah, Imah, Imah. Ini harus diulang terus Al-Asadu kok. ya. Contoh lugawiah. Al-Asadu. Alas satu. Apa artinya alas satu? Al-Asadu lil hayawanil muftaras. Hewan ini untuk adalah hewan-hewan ganas, tapi Oh, maksud di sininya tuh bukan hewan ganasnya, tapi al-asadu yang
di mimbar gitu. Jadi keberanian orang buat berbicara di depan umum gitu. Kalau lugawiyah ya al-asad itu hayawan al-muftarish. Kalau yang kedua apa tadi? Setelah lugawiyah contoh yang eh, hakikat syariah. Syariah, Kalau syariah contohnya as-sholat. sholat. Apa itu sholat? Eh, Sholat ada lil ibadah al-mahsusah. Ya ibadah mahsusoh. Kalau definisi sholat hafal? Kalau belajar fikih Doa. itu hakikat lafziyah ad-doa. Kalau syariah, sholat adalah ibadah Sholat. tertentu yang terdiri Oh, dari yang diawali dengan bismillah, takbir dan diakhiri dengan salam. Ah, oke ya itu harus hafal redaksi Arabnya anak santri bahasa Indonesia. Aqwalun wa af'alun. muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Nah, ya itu harus hafal itu hakikat syariah. Kalau yang urfiah, Frida, ingat Frida? Oh, nggak urfiah? Nggak inget ayah. Oh, nggak ingat. April masih ingat nggak, April? Kalau contoh Lupa ya. urfiah, hah? Lupa. Ya, biar belajar terus nanti biar nggak lupa ya. Salsa ingat? Lupa. Lupa. Mila ingat? Yang mana ya? Yang hakikat urfiah. Harus sering dibuka-buka itu. Kalau nggak buka-buka, lupa semua nanti. Urfiah contohnya adalah sebuah makna yang apa? Didasarkan pada bentukan Ada huruf adat atau masyarakat. Contoh, apa tadi? Dabah, paling gampang dabah. Apa alias dabah itu? semua binatang yang berkaki 4. Nah, asalnya kalau mana kamusnya apa? Dabah itu. Dabah. Hewan buas guys ya. Bukan. Dabah apa? Binatang yang Berkaki 4. itu mana hurufnya? Aslinya Oh, dabah itu apa? Ingat? Yang di bumi. hewan yang bergerak di atas bumi. Ya, hewan yang melata ya di atas muka bumi. Jadi semua dabah itu dabah. Lalu dari berubah namanya kalam kan ada sering perubahan-perubahan makna. Dabah menjadi binatang yang spesifik berkaki 4 dalam terminologi yang dikenal masyarakat. Oke. Setelah itu masuk ke majas. Majas apa yang disebut dengan majas? Majas adalah saya kira adalah majas adalah Makna yang dipindahkan dari makna yang sebenarnya. ya Arabnya atau enggak Arabnya? Apa? Al-lafdzul ladzi tujuwiza. Al-lafdzul ladzi tujuwiza. Bihi ay ta'adda bihi fil istimal. Itu tuh harus hafal definisi-definisi pendek itu. Al-lafdzul ladzi tujuwiza, makna yang dilewatkan dari makna aslinya, dipindahkan dari mana aslinya. Itu harus diingat itu mana itu ya. Oke. Jadi majas dibagi 3. Pertama apa? Pertama, nakis, terus kedua Ziyadah. ziyadah, 3 Nakli. nakel, keempat Istiaroh. istiaroh. Nakis kemarin sudah kita jelaskan detail. Apa itu nakis? Apa nakis itu? Pengurangan. Ya, letter luck-nya pengurangan. Ya, letter luck-nya
pengulangan. Jadi mengecilkan dari mana yang asli begitu besar lalu menjadi kecil. Contohnya adalah ketika Quran menyebut kata was'al qaryah, yang ditanya itu desa besar, padahal yang dimaksud adalah ahlil Qaryah. Ahlul qaryah. Ayo kita masuk ke pembahasan yang kedua. Wa kazdiyadil kafi fi kamislihi. Makna wa kazdiyadi. Makna majas ziyadah. Majas dalam mana ziyadah. Al-kafi contohnya adalah huruf kaf fi kamislihi. Di dalam kata kamislihi, kalau dalam ayat itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi wa kasdiyatil kafi fi kamislihi. Contoh majas dalam makna ziyadah adalah contoh huruf kaf pada label pada firman Allah laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Lalu yang nakal wal ghaitu dan ghaid, kata ghaid itu biasa kita artikan itu kalau di dalam bahasa masalah ghaid itu kemudian dimaknai kotoran. Tapi ghaid aslinya adalah tempat buang hajat. Nah, jadi contoh ya, wal ghaitu dan kata ghaid al mangkulu yang dipindah, masuk contoh nakal maksudnya ya. Yang contoh ketiga. Jadi nakis contohnya ahlul qaryah, ziyadah contohnya kaf pada firman kamislihi, dan mangkul nakal contoh adalah kata al ghaid. Wal ghaid dan kata ghaid al mangkul yang dipindah an mahalihi dari tempatnya, nilai terleknya ya, mahal tempatnya, tapi sebenarnya dari makna aslinya. Nah, kita perhatikan penjelasan syarahnya. Wa hadza mithalun. Wa hadza adapun ini itu semua ya. Itu mithalun di atas misal dikasih huruf kha untuk menunjukkan ini khobar. Wa hadza dikasih huruf mim untuk menunjukkan atasnya bahwa kata ini adalah mubtada. Wa hadza adapun ini itu mithalun adalah contoh lil majazi bagi majas biziyadati majas ziyadah. Wa huwa adapun contoh majas ziyadah itu qauluhu firman Allah Ta'ala yang maha agung. Laisa kamislihi syai'un. Laisa tidak ada kamislihi yang menyerupainya syai'un. Apa itu? Syai'un. Jadi dikasih syai'un itu dikasih fa sebagai ismu laisa. Syai'un sesuatu. Fal kafu maka adapun huruf kaf itu setelah di atas fa dikasih kha. Itu fi kamislihi di dalam lafal kamislihi zaidatun. Kha-nya di atas zaidah bukan di fi. Itu zaidatun adalah contoh ziyadah, zaidah atau majaz zaidah. Wal murad dan yang diinginkan maknanya laisa mislahu syai'un. Jadi sebenarnya tanpa huruf kaf pada firman Allah, kalau di firman Allah kan aslinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, yang diinginkan adalah maknanya adalah laisa mislahu syai'un. Laisa mislahu syai'un. Sama artinya karena kafnya itu kaf zaidah. Walau lam takunil kaf, dan jika
Walau lam takunil kaf, dan jika tidak ada huruf kaf, zaidatan, sebagai huruf zaidah. Jadi kalau kaf itu dianggap bukan huruf zaidah, lakanal makna, lakanal, sungguh makna itu menjadi laisa mislu mislihi, laisa misla mislihi syai'un. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyerupai yang serupanya dengan sesuatu. Kan itu ya? Nanti saya jelaskan ya. Tidak ada yang menyerupai yang serupanya sesuatu pun. Wa mafhumu hadza, adapun mafhum, pemahaman dari firman ini, dari kata laisa mithla mithlihi syai'un, al makna, maaf, wa mafhumu hadzal makna, dan yang dipahami dari firman ini, dari makna ini adalah huwa nafyu mithlil mithli. Kalau seandainya kafnya itu bukan zaidah, kan akhirnya laisa misli misli syai'un, maka pemahaman firman ini menjadi nafyu mithlil mithli, menafikan, meniadakan yang serupa, meniadakan sesuatu yang menyerupai yang serupa dengannya. Jadi misalnya gini, itu kan ada Allah ya. Ini kalau ada Allah, lalu ada yang serupa dengan Allah, lalu laisa mithla mithlihi itu menjadi maknanya adalah menafikan yang serupa dengan Allah, menafikan zat atau makhluk yang serupa, yang menyerupai, yang serupa dengan Allah. Akan itu tentunya akan beda ketika maknanya. Ketika maknanya misalkan laisa mithlahu syai'un, kafnya kaf zaidah. Jadi kaf zaidah itu kaf aksesoris. Tentunya ketika makna laisa mislahu syai'un, maka menafikan seluruh makhluk yang serupa dengan Allah. Karena Allah adalah tidak ada yang menyerupainya. Nah, kalau yang kafnya bukan zaidah, bahayanya adalah ya, ketika kafnya bukan zaidah, bahayanya adalah apa? Tadi yang dinafikan adalah yang serupa dengan Allah. Nah, gitu. Yang dinafikan adalah sesuatu yang menyerupai, yang serupa dengan Allah. Jadi tidak menghilangkan sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi maknanya itu luar biasa besar ya. Jadi yang disebut nafyu mithli faqat. Jadi hanya menafikan sesuatu yang menyerupai Allah. Wa yulzamu alaihi, dan dari penempatan huruf kaf pada laisa kamislihi, ketika itu bukan zaidah, maka akan menghadirkan makna wa yulzamu alaihi, dan yulzamu itu dan mengharuskan makna dari firman itu adalah thubutul mithli, masih memposisikan adanya zat yang menyerupai Allah. Paham gitu ya? Ini memang agak perlu pelan-pelan ya. Wahada, dan ini muhalun, adalah mustahil. Jadi saya jelaskan kembali. Saya jelaskan ya. Jadi gini. Firman Allah, laisa kamislihi syai'un. Kafnya itu menjadi contoh apa? Majaz ziyadah. Kafnya. Ketika jadi contoh
itu adalah majaz ziyadah, maka kafnya itu jangan dianggap. Oke? Karena hanya aksesoris. Kira-kira begitu. Hanya aksesoris. Maka ketika kafnya dianggap aksesoris, jadi untuk menentukan kafnya itu ziyadah, aksesoris, itu perlu pandangan ulama. Tidak bisa kita serta-merta bilang, wah ini ziyadah, ini bukan ziyadah. Nah, kalau kafnya dianggap ziyadah, hanya tambahan, maka kata laisa kamislihi syai'un sama dengan laisa mislahu syai'un. Artinya apa? Seluruh zat, seluruh makhluk yang menyerupai Allah itu tidak ada. Ya. Jadi kalau laisa mislahu syai'un, seluruh yang menyerupai Allah tidak ada. Dinafikan semua. Allah tidak ada satupun yang menyamai. Tapi kalau misalkan kafnya itu tidak dianggap sebagai huruf zaidah, itu adalah maknanya menjadi kayak gini. Jadi laisa kamislihi syai'un menjadi laisa mislihi syai'un. Artinya apa? Nah, jadi ada Allah, lalu ada yang menyerupai. Nah, firman laisa kamislihi itu menjadi laisa mithlihi. Maka kemudian yang dinafikan itu adalah ini yang menyerupai Allah, itu saja. Yang sudah ditentukan menyerupai Allah, itu aja dinafikan. Tapi kemudian tidak menafikan yang lainnya. Paham di situ? Paham nggak? Paham nggak Alia kira-kira? Ini kalau tidur merem dikit aja, itu langsung nggak paham itu. Paham nggak? Paham? Frida, paham? Saya kira paham. Ini kalau merem dikit langsung karena kelewatan. Saya kira paham lagi, saya kira paham. Belum Ayah. Imah paham nggak Imah? Masa saya ulang lagi? Belum Ayah. Ya Allah, terus gimana saya ngulanginya? Ayah. Nih, Fathan nih kangen ya sama kakak ya? Ya udah. Tuh nengok terus. Oke, saya ulangi lagi. Jangan saya merem. Haura jangan merem juga ya. Oke, firman Allah ya sekali lagi. Laisa kamislihi syai'un. Ingat, dalam terjemahan kalau kita pakai huruf menganggap kafnya itu adalah punya makna, ya, maka kemudian laisa kamislihi syai'un itu sama dengan kira-kira laisa misli syai'un. Ini untuk menggambarkan Allah. Kalau laisa mislihi syai'un, itu artinya gini, ada Allah, ada yang menyerupai Allah. Lalu laisa misli, ini yang dinafikan yang menyerupai Allah saja. Tapi yang lainnya maksudnya selain ini, itu dianggap menyerupai Allah. Paham itu? Jadi hanya menafikan satu saja. Tapi yang menyerupai Allah yang lainnya tidak dinafikan. Itu kalau kafnya dikasih makna. Misal. Karena kaf itu kan huruf apa? Huruf apa kaf itu? Huruf? Zaidah. Huruf jar. Ingat huruf jar. Tapi huruf jar di dalam firman laisa kamislihi itu maknanya adalah zaidah. Bahasa sederhananya aksesoris. Tidak usah dikasih makna. Tapi ketika kita menganggap kafnya itu bukan zaidah, sekali lagi, ketika kafnya itu bukan zaidah, tapi sebagai huruf yang punya makna, maka firman Allah laisa kamislihi syai'un menjadi maknanya laisa mislihi syai'un. Jadi terjemahnya gini, contohnya tadi ya. Ini ada Allah. Ini mohon maaf, ini bukan menggambarkan Allah seperti ini, contoh dalam benda ya, benda aja lah. Ini benda. Nah, anggap ini ada benda. Telapak tangan lah, angkat telapak tangan. Lalu ada telapak tangan satunya lagi yang menyerupai telapak tangan satunya. Kalau kafnya itu adalah bukan zaidah, maka laisa kamislihi syai'un itu hanya menafikan yang menyerupainya. Jadi ini aja yang dinafikan.
Padahal banyak tangan-tangan yang lain, kan gitu ya. Ada tangannya Alia, ada tangannya April, ada tangannya Frida. Itu tidak dinafikan. Ketika kafnya dianggap bukan zaidah. Paham di situ? Padahal kalau dalam konteks memahami Allah, ya, maka ketika misalkan, mohon maaf ini bukan menggambarkan Allah kata-kata. Allah nih, misalkan Allah begini, ada yang menyerupai. Kan yang menyerupai kan banyak. Kan gitu ya. Kira-kira dianggap yang menyerupai banyak. Nah, tapi yang tampil satu nih, yang menyerupai. Hanya tampil satu menyerupai ini. Misalkan gitu. Ketika kaf laisa kamislihi, kafnya dikasih makna, bukan zaidah, maka yang dinafikan hanya satu. Tapi ada pengakuan terhadap zat yang lain yang menyerupai Allah. Kan itu. Maka jelas itu mustahil kan itu. Karena Allah adalah tidak ada satupun makhluk atau yang lainnya yang menyerupai Allah. Maka kemudian para ulama usul dengan ilmu majaznya mengatakan laisa kamislihi syai'un, kafnya jangan dikasih makna. Posisinya kafnya adalah zaidah. Zaidah itu aksesoris, jangan dikasih makna. Maka ketika zaidah, maka karena nggak ada makna, maka laisa kamislihi syai'un maknanya sama dengan laisa mislahu syai'un. Nah, maka seluruh ketika misalkan ada tangan ini, lalu ada yang menyerupai tangan saya sini, tangannya Alia, tangannya Mila, tangannya April, tangannya Sakira, tangannya Hauda, seluruhnya itu dinafikan semua. Yang ada hanya eksistensi satu itu. Paham di situ? Udah paham nggak kira-kira? Gimana Sakira, paham nggak Sakira? Alhamdulillah paham ya. Okay. Alia paham nggak dia? Insya Allah ya. Mil paham nggak Mil? Insya Allah ya. Insya Allah ya, jangan insya Allah enggak ya. Pril, paham Pril? Insya Allah ya. Frida, paham Frida? Allah paham ya. Ya, ini baru huruf kaf. Ini contoh yang lain, Saya kasih contoh yang lain. Di ayat wudu surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wamsahu birusikum. Ingat wamsahu birusikum? Wamsahu dan usaplah birusikum. Nah, baknya itu terjadi perdebatan para ulama. Apakah ba itu kan huruf jar? Ya, tahu, ba kan huruf jar kan? Tapi masaha itu fi'il lazim atau mut'addi? Nah, harus tahu dulu. Fi'il lazim atau mut'addi? Bin tahu bin? Fi'il lazim masaha wamsahu itu kan fi'il amar. Madhinya masaha. Masaha itu fi'il lazim atau mut'addi? Ini harus paham dulu posisinya biar masaha itu fi'il lazim atau fi'il mut'addi? Frida, tahu Frida? Lazim atau mut'addi? Nggak tahu ya. Tahu. Biasanya coba Ima. Tadi bukan ya? Mut'addi. Apa yang Anda maksud dengan mut'addi? Jadi membutuhkan mana lain? Membutuhkan apa? Objek. Ya, membutuhkan objek gitu. Kayak Objek itu dalam bahasa Arab namanya apa? Dalam ilmu nahwu, objek itu apa namanya? khobar bukan ya? Objek itu apa? Bukan. Ada. Maf'ul. Maf'ul. Lupa. Makanya kenapa tanggal 1 harus masuk itu biar ingat. Objek aja lupa. Objek dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Nah, maka masaha harusnya dalam bahasa normal, ini bahasa normal ya,
masaha ra'sahu. Masaha ra'sahu. Kenapa? Yang menarik nih kayak gini, kehebatan Allah itu ketika nyusun, ketika firman-Nya kenapa wamsahu biruusikum, padahal seharusnya cukup wamsahu ruusakum. Kan begitu? Paham di situ? Paham nggak kira-kira? Paham. Nah, wamsahu, jadi wamsahu harusnya wamsahu ruusakum. Kenapa? Wamsahu bi ruusikum. Nah, di sini contoh. Maka ada ulama yang mengartikan bi di dalam firman Allah ayat wudhu itu adalah itu majaz, ziyadah. Baknya adalah aksesoris. Maka ketika menganggap baknya aksesoris, jadi sama dengan wamsahu ruus. Wamsahu ruusakum, usaplah kepalamu, ya. Maka kemudian yang berpendapat baknya zaidah, maka dia berpendapat adalah wudhunya ketika ngusap harus seluruhnya. Nah, usaplah seluruh kepalamu. Nah, maka ada yang mengatakan, itu baknya bukan zaidah. Baknya bukan zaidah. Karena baknya bukan zaidah, maka kemudian B-nya ada maknanya. Nah, maka ada yang mengatakan, oh, B-nya itu maknanya ba'diyah. Nah, itu bukan aksesoris, tapi ada pesan Allah di situ. Maka B yang biasa kita artikan dengan, maka di situ maknanya ba'diyah. Ba'diyah itu separuh. Oh, berarti usaplah sebagian kepalamu. Maka ketika sebagian, ada yang sebagian kecil, kayak Imam Syafi'i sebagian kecil, hanya 3 helai rambut. Ketika mazhab Abu Hanifah itu ukuran telapak, misalkan kan sama-sama sebagian, sama-sama itu gara-gara huruf ba. Jadi itu ada yang menganggap itu adalah majaz, ada yang menganggap itu majaz ziyadah, ada yang menganggap itu punya makna. Itu contoh yang lain begitu. Jadi hebatnya para ulama ketika mencoba menerjemahkan firman Allah itu luar biasa kerennya. Jadi sampai perdebatan yang sengit, huruf ba aja kemudian terjadi perbedaan, lalu kemudian muncul mazhab ini begini, mazhab A begini, mazhab kan begitu ya. Itu namanya tadi apa? Majaz yang bermakna ziyadah. Nah, kita lanjutkan takbirnya. Jadi kalau tadi misalkan diterjemahkan apa tadi? Laisa kamislihi syai'un menjadi laisa misla misli syai'un, itu menjadi mustahil karena tidak menafikan makhluk atau sesuatu yang serupa dengannya yang lainnya. Dia hanya menafikan satu saja. Maka wayazul iskal, maka kemudian harus diupayakan menghilangkan kemuskilan itu biqaulina, dengan pendapat kami para ulama ya, innal kafa zaidatun, maka kemudian menjadi maknanya pas kalau kafnya itu dianggap zaidah. Innal kafa, sungguh huruf kaf itu zaidatun adalah huruf ziyadah ala tariqil majaz, menurut metode yang kita pelajari yang disebut dengan majaz, biziyadati, dengan adanya tambahan, annal mas'alata ala annal mas'alata, bahwa masalah persoalan fiha di dalam majaz ini kalamun akhor, jenis kalam yang lain. Oke, paham di situ ya? Bisa dipahami ya? Pokoknya sekali lagi perlu konsentrasi. Wat tahqiqu, dan tahqiq, penekanan yang benar. Jadi ini dijelaskan bagaimana makna laisa kamislihi syai'un ditekankan. Apa namanya? Makna yang benar. Annal kafa, bahwasanya kaf itu laisat
zaidatun, bukanlah zaidah, wala yulzamu dan wala yulzamu dan tidak lazim apa mahdzurun itu mahdzurun itu apa namanya, terhalang, li'annahu karena pendapat ini imma antas ala, ada kalanya terjadi misal, kata misal bimakna dzati, kata misal atau serupa itu bermakna, memiliki makna zat itu, kama fi qaulihim, sebagaimana dalam sebuah qaul, mithluka la yaf'al kadza, seperti kamu jangan, mithluka seperti kamu, la yaf'al tidak mengerjakan kadza, hal ini. Jadi mithluka itu ya itu sendiri, makna itu sendiri, dianggap makna itu sendiri. Jadi mithluka, zat, dianggap zat itu sendiri. Maka kalau laisa kamislihi laisa kamislihi syai'un, maka pada hakikatnya adalah mithal, di situ makna zat itu sendiri. Maka wal qasdul mubalaghah, pada tujuan yang diinginkan, wal qasdul mubalaghah, tujuan atau target yang diinginkan adalah fi nafyi dzalikal fi'l, dalam rangka meniadakan itu semua, anhu dari mithal, keserupaan. Di target firman Allah laisa kamislihi syai'un itu seluruh yang menyerupai Allah itu ditiadakan, dinafikan, tidak diakui, kan. Li'annahu, karena pemahaman ini, idzan tafa, jika tiada, ya, aman yumasilhu, dari aman dari orang atau dari sesuatu lah, ini aman gimana, pokoknya sesuatu, makhluk, yumasiluhu, yang menyamainya, wayuna sibuhu, dan berkaitan dengannya, karena maka nafyuhu anhu, karena nafyuhu anhu, karena adalah nafyuhu, meniadakan semuanya, anhu dari yang serupa, itu aula, adalah makna yang paling utama. Kan itu ya. Jadi tadi sekali ada satu, sekali pemahamannya kan ini, ada satu, kalau ada kanya di mana misal, ada misalnya, ada misal. Nah, misal yang satu, kalau kanya nggak zaidah, hanya menghilangkan satu yang misal, tapi misal yang lain masih ada. Maka menganggap Allah memiliki zat, atau Allah memiliki saingan yang serupa. Itu kalau tidak dianggap zaidah. Maka itu mustahil. Maka makna yang benar, kanya jangan dikasih makna, lalu kemudian semua yang serupa dengan Allah ditiadakan. Kira-kira itu yang diinginkan dari firman itu. Jadi wa yunakana nafihu anhu aula, jangan menafikan semuanya itu lebih utama. Au bimakna sifati, atau makna sifat, fayakunul makna, maka makna itu jika menjadi laisa kadzatihi syai'un, tidak ada zatnya, tidak ada seperti zatnya sesuatu pun. Aidzat, maksud zatnya ada zat lain yang aidzat artinya zat itu, au laisa kasifatihi syai'un, atau laisa tidak ada kasifatihi seperti sifat-sifat yang menyerupai Allah, apa syai'un sesuatu. Aus ai sifatun, maknanya adalah sifat, ai ghairu dzalik, atau yang lainnya itu, mimma huwa, mimma dari
perkara huwa itu ma itu mabsutun disederhanakan minal mutawwalati dari paparan yang bertele-tele, tolat. Tele-tele itu berpanjang-panjang ya, mutawwalati dari yang berpanjang-panjangan. Jadi itulah bagaimana Quran menyajikan redaksi yang sederhana, tidak pakai apa namanya, yang menampilkan dengan redaksi yang sederhana, dengan menyederhanakan. Oke. Lalu kita pindah, paham sampai di sini ya? Makna apa namanya? Makna Iya, Pak. ziyadah, majaz ziyadah. Sekarang masuk ke paragraf yang selanjutnya. Makna nakal, majaz nakal. Contoh adalah qauluhu, perkataan siapa? Qauluhu muallif. Wal ghaitu, dan kata al ghait. Wal ghait ini kata ghait yang biasa kita terjemahkan dengan kotoran. Hadza, adapun ini. Nah, hadza mislun, inilah perumpamaan. Lil majasi, bagi istilah majas, bin nakli, dengan nakal. Ini contoh adalah majas nakal. Gimana cara memahaminya? Fa innahu, maka sesungguhnya kata ghaid itu di atas itu mangkulun, di atas mangkul dikasih huruf kha karena inilah khobaru inna. Mangkulun itu dinakal, dipindah. Min makna hu, dari maknanya al hakiki, yang hakikat. Dari mana hakikatnya? Wahwa, yakni makna hakikat. Wahwa ini menjadi mubtada, kasih mim, huanya kembali ke makna hakiki. Itu khobarnya al makan, yaitu tempat, al munkhafidhu, yang rendah. Munkhafidhu, yang rendah atau landi, minal ardi, dari bumi. Jadi tempat, lalu ada tempat landi atau apa ya, landi lah namanya, landi. Ila fadlatil insan, dipindah ke, ingat makna makanul munkhafid, ghaid itu makna munkhafid, jumbleng. Apa jumbleng? Tahu jumbleng? Mana orang Jawa, mana si Titan, mana? Titan nggak ada ya? Oh, nggak gabung Titan. Yang orang Jawa siapa? Kalau apa sih Bu namanya, jumbleng Bun? Jumbleng. Jadi jumbleng itu yang tempat buang air dibolongi bawah, teman-teman. Apa namanya? Sakira? Dari tanah dibolongin, digali, lalu bolong, lalu di situ ada orang buang air di situ, masukin ke bolong itu, di tempat terbuka. Namanya apa itu? Kalau apa namanya, jumbleng. Kalau di rumah namanya jumbleng. Salsa tahu nggak salsa? Tahu salsa? Yang di tanah ya. Nah, bukan. Ya pokoknya sepiting. Kalau kamar mandi ada sepiting. Sepiting itu kan tempat buangan ya. Nah, orang itu dulu bikin sepiting di bawahnya, atasnya ditutup, lalu ada bolongan dikit buat langsung turun cuing dung gitu, jadi turun. Itu namanya makanul munkhafid. Nah, gitu kan. Paham ya? Kebayang ya? Kebayang ya? Nah, makanul munkhafid. Nah, itu kemudian maknanya dipindah ila fadlatil insan. Jadi ghaid yang awalnya makanul munkhafid minal ard dirubah ke fadlatil insan. Jadi fadlatil insan itu kotoran manusia. Jadi orang Arab kalau dengar ghaid itu bayangannya Di fadlatil insan. Fadlah itu kelebihan, al insan itu manusia. Namanya kotoran itu kan itu kan memang kelebihan yang dibuang. Jadi kira-kira kita terjemahkannya fadlatil insan itu kotoran manusia. Ya, li'annahu, karena apa? Enggak ada. Bentar.
Jadi fadlatul li'annahu karena makna ini idza qadha. Idza qadha jika menunaikan sopo man. Idza qadha jika seseorang menunaikan apa? Qadha hajatahu, hajatnya, maksudnya membuang hajat ya. Kusida dimaksud ila dzalikal makan, ke tempat itu. Fasamu maka kemudian mereka menamai al-fadlatal khorijata, kotoran yang keluar minal insani, dari manusia. Nah, jadi orang kenapa ketika menuju ke makanal munkhafid itu langsung bilang biasanya kan itu misalnya gitu ya. Nah, maka kemudian fasamul fadlatal maka mereka menamakan al fadlatal khorijata, kotoran yang keluar minal insan, dari manusia. Bismil makanil ladzi yulazimu dzalika. Bismil makan, dengan nama sebuah tempat, alladzi yang yulazamu, yang lazim, dzalika yang melazimkan itu, wastaharo, lalu kemudian menjadi masyhur. Wastaharo itu bermakna thumma, kemudian menjadi masyhur. Kan itu ya, hatta soro, sampai menjadi. Hatta soro, sampai menjadi. La yatabadaru, tidak la yatabadaru, itu kemudian perlahan-lahan. Yatabadaru itu tergesa-gesa. La yatabadaru berarti tidak tergesa-gesa, sama dengan perlahan-lahan. Fil urfi, di dalam adat, minnal lafzi, dari sisi lafal, illa dzalika makna, kecuali makna itu. Jadi kejadian yang terjadi di masyarakat awalnya bilangnya, ini kalau dilihat dari konstruksi bahasanya, ghaid itu awalnya adalah apa? Tempat, anggap misalkan toilet lah, tempat toilet, lalu kemudian berubah maknanya menjadi kotoran, menjadi gitu ya. Karena ini terjadi demikian secara perlahan-lahan di masyarakat, lalu menjadi adat. Kalau udah ada bilang ghaid, maka kemudian maknanya adalah dari tempat menjadi kotoran. Itu yang terjadi di masyarakat. Jadi perubahan lafal itu disebut dengan naql. Itulah wahua, maka itu kejadian. Sebelum proses tadi lafal itu hakikatun, adalah hakikat urfiyatun, jenis urfiyah, majazan, merupakan majaz, bin nisbati, yang dinisbatkan, disandarkan, ila maknahu, kepada maknanya, al-lugawi, yang jenis lugawi. Jadi disandarkan ke makna lugawi. Jadi ini adalah cerita penisbatan yang diceritakan oleh mu'alif, bagaimana proses pergeseran dari makna lugawi kepada makna majaz yang nakal tadi. Wa'lam, dan ketahuilah, annal majaza, bahwasanya majaz ini yaqa, banyak terjadi, fil kitab was sunnah, di dalam redaksi kitab suci Al-Quran, firman Allah, was sunnah, dan sunnah. Wa ghairihima, bahkan juga di dalam selain kitab dan sunnah. Di kita itu banyak sekali perubahan makna dari makna asli ke makna yang lainnya. Anggap misalkan yang apa ya contohnya? Contoh di kita itu nyebut misalkan dalam pemilu para caleg berebut kursi, kan gitu ya, berebut kursi itu kan jangan dimaknai kursi di situ adalah kursi yang saya duduki,
kursi yang Anda duduki, kursi bukan berebut kursi. Kalau itu bisa dicari di toko. Tapi yang dimaksud di situ adalah kursi majazi. Ya ini kedudukan, kekuasaan. Itu contoh yang maksud di luar wa ghairihima ini. Kan itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang real yang terjadi di masyarakat. Ada lagi contoh misalkan kalau di masyarakat kita sering banyak peribahasa, ada kata-kata yang menunjukkan bahwasanya ya semua kayak tadi. Misalkan nanti akan ada ketemu misalkan penonton bola atau komentator bola. Bola meluncur dengan deras. Bola itu meluncur dengan cepat menembus pertahanan lawan. Itu kan sama juga. Bola meluncur itu seolah-olah bola itu memiliki keinginan meluncur. Itu majas juga. Majas. Nah, nanti di bab selanjutnya kita akan kenal dengan isti'aroh, kan gitu ya. Isti'aroh. Jadi kayak benda mati seperti benda hidup. Ada contoh misalkan makan malam. Makan malam itu majas juga. Nah, cuman kadang orang yang nggak pernah belajar usul, nggak pernah belajar balaghah, tidak pernah belajar mantik, bukan makan malam, tapi makan nasi. Yaitu itu kalau makan nasi itu orang yang belum ngaji. Tapi kalau udah ngaji udah biasa makan malam, makan siang, makan pagi itu biasa. Nah, kita ingat dalam belajar bahasa Arab itu ada qaul syair. Ini yang Anda orang bahasa Arab harus hafal. Laulal hadfa wal dhamir la arifal arabiyal hamir, kan gitu. Sekiranya tidak ada dhamir, tidak ada yang diumpetin, maka seekor keledai pun akan pintar belajar bahasa, kan gitu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bijak untuk menegaskan betapa pentingnya kita belajar ilmu ini. Rugi Anda nggak belajar ilmu itu, rugi. Nggak paham juga rugi. Nggak paham. Maka upayakan sekali duduk dengan kita semua harus paham. Yang paragraf terakhir karena nggak penting nggak usah dibaca. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bin, Brita, gimana Binta? Paham, Bin? Lumayan paham ya. Lumayan ya. Oh, ini sengaja saya pelan-pelan. Oke, kalau udah paham, saya coba satu untuk baca. Siapa nih yang baca? Imah, baca mah. Imah, baca mah. Dari Kaziyadah. Nah, ya, Kasdiyadil Kahfi. Wa Kazdiyadul Kahfi dan mazad dalam ziyadah yaitu al-kaf fi kamislihi, dari contohnya yaitu kamislihi, wal ghaiti, dan tempat buang hajat al-manqulu, yang dipindahkan an mahalihi, dari tempatnya. Wahada misalun, dan ini adalah contoh lil majazi, dari majaz, ziyadati, dengan ziyadah, wa huwa, yaitu qaulu ta'ala, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dirinya suatu pun. Fal kafu, maka kaf, fi kamislihi, dari contoh kamislihi, zaidatun, yaitu sebagai Itu penambah. terus. Wal muradu, maka maknanya laisa mislihi syai'un, tidak ada Laisa isim laisa kana wahwatuha. Maka isim laisa dibaca
laisa misluhu Ya, laisa misluhu misluhu. Misluhu itu jadi kalau jadi khobar laisa jadinya, marfu kalau khobar jadinya mansub laisa mislahu karena isim laisanya adalah syai'un. Laisa mislahu syai'un. Ya. Terus tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu ya. walau lam takun dan walaupun tidak menjadi al-kafu huruf kaf zaidatun penambah lapan zaidatun Kenapa tun? Kenapa tun? zaidatan Kenapa tan? maf'ul Maf'ul. Takun itu apa? Kana wa Tuhan. Takun itu kana wa Tuhan. Jadinya zaidatun kok zaidatun? Mana isim kananya mana? zaidah Lah, al-kafnya dianggap apa? Al-kafnya dianggap apa? ketawa ya. Aduh. Takun kana wa ahwatuha. Rumusnya apa? Rumus zuma apa? Tarfaul. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Sekarang isimnya mana? Isimnya Isim kanannya mana? zaidah. Ya. Coba kalau kanannya dibuang kan berarti al-kafu zaidatun. Mubtada'nya mana mubtada'nya? Al-kafu Khobarnya? zaidah. Kalau sekarang tambah lau lam takun berarti al-kafu. Al-kafu berarti Khobar. kok khobar? Mubtada itu kalau dalam i'rabnya setelah kana wa Tuhan menjadi isim kana. Isim kana. Aduh, isim kana. Jadi isim kananya apa? Isim kananya apa? Al-kafu. Lalu zaidah menjadi khobar. Jadi bacanya bagaimana? Al-kafu zaidatan. Iya, zaidatan. Jadi zaidatan, kenapa dibaca zaidatan? Karena Khobar. khobar apa? Khobar dari isim kana. Khobar kana. Khobar kana. Ya. Oke, terus. Lakan al makna. Lakan al makna menjadi makna. Nah, terus. Laisa mislu syai'un. Laisa misla mislihi. Laisa mislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai, yang serupa dengannya sesuatu pun. Nah, terus. Wa mafhumu dan pemahaman hadal makna dari makna ini yaitu nafyu menghilangkan misla kata misla al misla fakot nafyu misla meniadakan yang serupa al mislu fakot dengan yang menyerupainya saja.
wa yalzimu alaihi, dan mengharuskan darinya subutul misli menyimpan Penetapan. penetapan misla hada mahali, yaitu Muhalun. hada muhali Muhalun. Bukan muhali, muhalun. wahada muhalun, ini mustahil. Ya udah cukup. Bin, ayo Bin, Bin. Pinta ayo. Yo. Wa yazulul iskal. Ayo Bin. Ya. Kita tinggal bagian itu, Ayah. Aduh, Bagian masa ketinggalan? Ayo, nggak bisa? Oke, kalau bisa si Salsa. Ayo. Wa yazulul iskal, ayo. Wayazul iskal harus diupayakan dihilangkan ya. Menghilangkan kemuskilan terus. Terus ulana apa itu? Laisa mithla mithli syai'un. Innal kafa makna pas zaidatun menjadi zaidah ala torikil majaza, Majazi. torikil majasi. Pas Mana majaz terus? bil di dari ziyadah, yaitu ziyadah. Ala anal mas'alata, bahwasanya masalah ini yo Iha dalam majas kalam akhor, kalamun akhor, kalam yang akhir, wal tahqiqu, dan tahqiq anal kafa sesungguhnya kaf lain zaidah, bukan zaidah. Terus Kamu dan tidak lazim apa ini? Mahdurun. Terhalang. Pendapat ini imna taj'al, ada kalanya. Apa ya? Istilahnya apa ya? Mithla bimakna dzat. Menjadikan kata misal itu makna zat. Bagaimana? Qaulihi kama fi qaulihim, sebagaimana di dalam pendapat mereka apa? Mithluka, kamu jangan. Sepertimu la yaf'al kaza. Jadi ini mithluka la yaf'al kaza, kadang mithl itu bermakna zat, sama dengan kamu, bukan seperti kamu tapi kamu sendiri gitu. Jadi maknanya zat itu di situ. Bukan seperti kamu tapi kamu itu sendiri. Ya, itu yang bermakna zat. Oke, sampai di sini karena udah jam 6:30. Mau tidak mau karena harus pindah ruangan. Oke, kita sama-sama akhiri ngaji pagi kita dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ayah. Ayo.